Terima kasih Kang Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, mungkin di sini saya juga masih belajar gitu. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Vira Puspitasari, bisa dipanggil Vira. Saya juga baru 1 tahun di CHAN gitu. Background pendidikannya kata Kang Arif HPT, benar HPT di Universitas Sriwijaya. Jadi selain jadi change maker tentang hama penyakit juga biasanya kita pembiakan untuk pengendalian hama penyakitnya gitu. Jadi kita bakalan hari ini kan praktek. Nah, tapi kayak sistemnya kayak kita pelatihan seperti petani lah ya. Biar ada gambarannya sedikit sebelum kita turun ke lapangan, mungkin sedikit materi gitu. Nah, kita mulai aja langsung. Jadi kalau misalnya hama penyakit sendiri, kalau misalnya pertama itu ada hama, ini adalah hama utama yang biasanya ada di Bangka yang paling trending lah misalnya, 4 trending ke atas gitu. Yang pertama itu ada penghisap buah, Desinus piperis, kemudian penggerek batang atau Lopobaris piperis, kemudian penghisap bunga, Diconocoris seweti, dan juga uret, kumbang badak. Kalau mungkin teman-teman di Lampung itu biasanya ada di ketiganya ini, pasti udah ada gitu. Kalau misalnya di sini ternyata di Bangka Selatan itu yang paling banyak itu ada di uret, kumbang badak. Jadi pertamanya di fase larva itu dia sangat merusak di daerah Bangka Selatan. Jadi yang pertama itu ada penghisap buah. Yang pertama itu ada telurnya. Di telur itu biasanya ditemukan di bagian daun dan juga di bagian buah. Untuk berapa jumlahnya itu sekitar 3-10 butir. Tuh. Terus ada Desinus piperis yang bagian limfa atau remajanya, yang kecil tuh berwarna kuning. Terus yang selanjutnya ini yang imago fase dewasa, ketika dia udah punya sayap. Kalau orang Bangka nyebutnya semunyu simaung, semunyu dan simaung. Nah, kalau dari fase nimfa itu udah bikin buah itu kosong, udah mengisap gitu. Nah, itu adalah contoh gejala serangannya di bagian D dan E. Kemudian itu ada yang kedua, ada penghisap bunga, Diconocoris seweti. Itu biasanya di fase pembungaan, dan di fase buah misalnya buahnya udah mulai hijau, kacang hijau yang kecil-kecil, itu tetap masih ada, mereka masih ada, dan itu membuat malai buah itu tidak penuh ketika bunga itu dihisap oleh Diconocoris seweti. Kemudian selanjutnya ada penggerek batang. Penggerek batang ini ketika di zoom dia tuh kecil kecil banget di sini di telapak. Itu cuma bisa kalau penuh itu bisa lebih dari 10 karena segi kecilnya. Lebih kecil lagi, dia kayak kecil banget, kayak apa ya, larva lalat. Masih kecil. Ya, kecil itu. Jadi pas kita buka baru kelihatan. Ada yang gambar ke-4. Nah, dia emang kayak gitu, kecil. Segede beras, itu paling gedenya lah. Nah, ini ketika di zoom, terus kemudian ada pupanya. Dia ada pupa, baru abis itu jadi kumbang. Nah, kumbangnya itu punya moncong. Itu biasanya ditemukan di bagian malai buah. Kalau kumbangnya, biar kita kelihatan. Sedangkan kalau ulat bukunya itu biasanya di dalam. Kita nggak bisa lihat kalau kita nggak buka. Ya, di buku-buku lada itu kan ada buku-bukunya. Kalau kita mau lihat cari ada penggerek batangnya, biasanya bolong. Itu. Nah, terus selanjutnya itu ada uret atau kumbang badak. Jadi siklus hidupnya hampir sama penggerek batang karena sama-sama kumbang. Cuma bedanya kalau yang uret ini tuh lebih besar. Kalau ada orang Bangka nyebutnya ulat langit. Padahal tinggal di bumi gitu. Jadi ulat langit. Ya, jadi kalau misalnya ulat langit itu dia kalau yang fase larva kenapa bisa jadi hama, dia makanin akar. Nah, tapi kalau dikompos itu tuh bagus karena dia membantu bahan organik untuk itu dekomposer lah ya, jadi dekomposer. Jadi, tapi kalau fase imago dia malah jadinya ngerusak kayak sawit dan juga kelapa karena dia makanin daunnya. Tuh, kalau cirinya nanti biasanya pembibitan, kalau di petani kita tuh pembibitan itu bakalan seperti mati layu, dikiranya penyakit, pas dicabut itu bakalan akarnya habis karena dimakan oleh si uret gitu. Pas digali-gali emang ada uretnya, itu bisa 1-5 mungkin, gede-gede itu gede banget kalau yang itu.
perbedaannya. Kemudian selanjutnya itu ada penyakit busuk pangkal batang yang paling trending kita membicarakan 2 hari ini gitu. Busuk pangkal batang itu kalau di Bangka ada 2. Yang pertama disebabkan oleh JAP dan juga yang kedua adalah Phytophthora capsicum. Dua-duanya sama-sama cendawan, sama-sama fungi, cuma perbedaannya adalah di gejala bagian pangkalnya. Kalau bagian atasnya itu hampir sama, bagian daunnya juga hampir sama. Kalau bagian JAP atau jamur akar putih dari Rigidoporus microporus itu tuh ada kelihatan miselium atau hifa-hifanya itu di bagian pangkalnya, jadi berwarna putih. Kalau di Bangka itu kalau malam dia menyala, kalau pagi dia ketiak putih, makanya disebutnya kulat malam. Kalau di Bangka, kulat itu artinya jamur malam karena dia menyala di malam hari. Gitu. Ya kulat. Nah terus kalau Phytophthora bedanya di pangkal itu dia pertamanya itu seperti terluka, nanti dia nyebutin busuk dan berlendir gitu. Biasanya kenapa ini berbeda? Kalau yang Phytophthora capsicum mungkin udah sering di Lampung. Kalau yang JAP biasanya dia itu karena riwayat pengolahan lahannya atau misalnya bekas karet gitu. Kalau misalnya dia bekas karet biasanya JAP itu biasanya di karet, tapi karena petani di sini tuh kurang bersih dalam membersihkannya, jadi tunggul-tunggul itu masih tersisa di dalam lahan, akhirnya JAP ini hiduplah di situ, yang akhirnya memakan si lada ini itu. Kemudian selanjutnya itu ada hawar benang. Kalau yang ini ada di kebun kita. Nanti kita lihat sama-sama di Space Hub, tapi emang agak ujung sana. Nah, ini kalau hawar benang atau ekor kuda itu bisa kelihatan hifa-hifanya. Dia seperti rambut-rambut. Ada yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna hitam. Kalau di Bangka tersebutnya rambut antu. Rambut antu atau enggak rambut nek gitu. Ya, terus selanjutnya itu ada penyakit kuning. Biasanya itu disebabkan oleh virus, kemudian ada nematoda dan juga dia komben. Biasanya karena fusarium plus nematoda plus ya udah emang sakit parah. Terus kalau misalnya PIMV dia biasanya pecah-pecah kayak gambar yang di lingkaran merah, lihat kuning. Nanti kalau misalnya kalau nematoda itu sama kemungkinan sama kayak di kopi, dia bakalan kerdil, terus kuning. Buahnya tuh ada, tapi kerdil, buahnya kecil itu. Nah, terus kadang kalau kita di lapangan itu bisa menjadi perbedaannya antara dia kena penyakit hama ataupun karena defisiensi hara. Kalau misalnya perbedaan dari kekeringan itu bisa dilihat dari segi buahnya tuh keriput-keriput. Terus daunnya kalau kita remak dia bakalan balik lagi ke semula. Itu kalau kekeringan. Tapi kalau misalnya dia kelihatannya layu, fusarium atau penyakit, itu pas kita keremak dia tetap bakalan netep gitu. Terus ada bercak-bercaknya. Bekas keremakan kita itu bakalan masih kelihatan banget. Gitu. Kalau kekurangan unsur hara ini adalah contoh di kebun petani, kekurangan Mg ini paling sering banget ditemuin. Kita ngiranya itu kena penyakit PIMV seperti yang tadi kan mirip gitu. Kalau sekilas kita bakal mirip, tapi kalau misalnya dari dekat dia bakalan beda karena satu pohon hampir sama dan dia dari ujung. Kalau kenapa disebut kekurangan unsur hara atau defisiensi hara karena itu ya dari ujung. Gitu, sensara. Kemudian selanjutnya itu ada di pengendalian hama penyakit. Nah, ini yang pertama kita menggunakan pesnap, kemudian agen HIT sama burdo. Yang untuk pestisida nabati, kenapa pakai pestisida nabati? Mungkin di sini teman-teman sangat amat setuju karena yang pertama pesnap itu ramah lingkungan, kemudian tidak menimbulkan resistensi dan juga mudah didapat. Kemudian karena rasio pesnap ini biasanya kalau makannya 1/2. Nah, kita bikin dulu tanamannya itu sekitar 1 kilo contohnya. Nanti airnya itu bisa kelipatan 2, misalnya kayak 5, berarti 1/5. Nanti kalau 2 kilo berarti 10 liter gitu. Nah, tanaman untuk jadi pesnap itu sendiri biasanya cenderung dia pahit, rasanya pahit.
Kemudian dia beraroma kuat. Kenapa dia bisa jadi pesnap? Karena dia kalau pahit itu biasanya mengandung alkaloid sama tanin. Contohnya mimba. Mimba itu sangat kuat. Kemudian kedua itu ada daun pepaya. Nih, akar toba, serewangi, sama tembakau sugi. Nah, kalau yang mimba itu bagian buah sama bagian daunnya. Kalau di kebun kita banyak, tapi kalau misalnya teman-teman di Lampung itu lebih banyak, produksinya malah lebih bagus. Makin kental makin bagus. Kalau kita lagi bikin pesta, nanti kita coba di lapangan. Terus akar tuba di sini di Lampung ada akar tuba. Banyak. Ada akar tuba, Indonesianya akar tuba. Ya. Biasanya dia itu dipakai untuk ya biasanya untuk racun ikan. Benar Pak, benar. ditumbuk dimasukkan ke air nanti ikannya kan akan ya gitu pingsan benar-benar. Nah, ya. Kalau petani di sini dulu makanya itu akar tuba. Jadi dicampurnya sama tembakau sugi, tembakau yang udah bisa kita konsumsi pakai daun sirih biasanya. Makanya tembakau sugi. Nah, tembakau suginya nanti itu bakalan direndam kurang lebih selama 3 hari 3 malam. Sedangkan kalau akar tubanya itu tinggal kita cacah, kita kucek untuk ambil ekstraknya itu. Jadi baru langsung dicampurin. Kemudian ada serewangi. Serewangi itu lumayan banyak di kebun kita. Jadi makanya kita bisa bikin pesta pakai serewangi. Ada air kita di depan greenhouse. Tapi kalau misalnya plus minusnya, kalau tembakau sugi, misalnya kita terlalu sering kita aplikasikan, itu minusnya dia mengganggu cacing. Kalau saya 2 hari sekali gitu diaplikasiin, itu cacingnya bakalan mabuk ya. Malah itu merusak di kita, merusak seladanya, cacingnya udah nggak ada. Nanti balik lagi ke tanahnya yang susah keras gitu. Tembakau sugi itu apa sih? Ada. Oh iya Pak. Ada. Iya. Linting. Linting daun ya. Ini Pak kali jual di 38.000. Iya. Bukan kalau tembakau untuk rokok itu kan tembakau. Nah, ini bisa dikonsumsi biasanya sama sirih gitu, nginang. Sama ya pakai nginang lah orang-orang biasanya. Cocok aja ya. Tapi kalau penggunaan pesnap ini juga kita harus safety. Takutnya nggak semua orang itu bisa menerima ekstrak dari tanaman yang kita aplikasiin. Takutnya alergi, makanya kita harus safety seperti penggunaan pesnap pada umumnya lah. Kemudian ini ada cara pembuatan pesnap, kemarin sudah saya aplikasikan karena kita kan butuh direndam. Jadi ini yang pertama itu kita pengambilannya dulu. Kalau mimba di Lampung lumayan banyak ya kan? Lumayan. Itu nih Mbak. Ya, kita mimba. Ada pohonnya di sana. Ya, mimba. Ini kalau buahnya itu lebih lebih banyak alkaloid sama taninnya, jadi lebih bagus. Dia lebih juga bersifat toksik. Jadi ketika kita aplikasikan ke hama itu biar lebih nyerap. Kemudian kita cacah, bisa cacah manual, tapi kalau dalam jumlah besar itu better pakai pencacah rumput. Pasti ada pencacah rumputnya. Nah, itu lebih ada pencacah rumputnya kan? Mesin potong rumput? Bukan. Pencacah rumput, mesin pencacah rumput. Ada. Kalau nggak ada ya udah kita manual aja untuk orang. Gitu. Buat bikin kompos itu. Ya, ada ya yang itu. Nah, itu terus nanti kita rendam. Rendamnya biasanya kalau kita itu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Kadar untuk airnya semakin dia pekat semakin bagus. Untuk indukannya misalnya 1/5 atau 1/3. Jangan sampai dia encer aja. 1/3 atau 1/5 gitu. Kalau 1/3 itu biasanya pekat, airnya tuh jadinya dikit kan dia awalnya direndam nih 3 liter. Nah jadinya tuh kemungkinan cuma 1 liter karena dia pas ngeresep gitu loh. Itu disaring. Kemudian habis itu kita pengaplikasian. Nah kemudian ada agen sayati. Kalau sama trichoderma nggak asing kan ya?
sama trichoderma ini contoh yang udah jadinya. Jadi teman-teman mau lihat? Pakai beras jagung. Iya, kami pakai jagung. Jagung. Kalau beras udah pernah nyoba, tapi dia tuh lebih lembek. Jadinya, oh yang halus enggak? Yang dia yang besar-besar. Ada kan yang beras jagung yang halus-halus. Nah itu lebih malah bikin nggak jadi. Kalau di sini, tapi ya yang medium. Kita kemarin pakai beras nggak aja. Ya kalau pakai beras kebanyakan nggak jadi Pak. Dia biasanya lembek sama kontaminasi. Pakai jagung. Ya. Kalau di jagung beras jagung, tapi yang biasa yang medium kan ada yang bubuk yang untuk bikin nasi jagung. Nah itu yang tengahnya Yang kan lebih kasar lagi. lebih kasar lagi, tapi bukan yang utuh-utuh. Iya. Nah itu lebih cocok. Ya, kenapa lebih cocok pakai itu? Sebenarnya udah kami coba semua dan ini yang paling bagus. Dia rawan terkontaminasi, terus dia nggak lembek, nggak bikin lembek nantinya. Nah, kalau trichoderma sendiri, kenapa trichoderma? Karena trichoderma punya antibodi. Ibaratnya kalau kita ngejelasin ke petani di sini tuh kayak vaksinnya. Karena kita biasanya ngaplikasiin trichoderma di fase pembibitan dan sama pengolahan lahan. Kalau pengolahan lahan sendiri itu tanahnya nggak boleh terlalu panas. Karena namanya juga trichoderma tuh makhluk yang sangat amat lembut gitu. Jadi nggak boleh kalau langsung kena panas gitu. Kalau misalnya kita pembibitan itu ya, intervalnya bisa 7 hari untuk yang pertama. Misalnya kita baru pertama kali nanam gitu. Itu 7 hari sekali, habis itu 14 hari sekali, 1 bulan sekali. Karena dia ibaratnya vaksin gitu. Nah, terus kalau misalnya trichoderma itu sendiri biasanya juga dipengaruhi oleh bahan-bahan organik. Ketika kita aplikasiin di lapangan, itu tuh sersa-sersa itu bisa membantu makanan trichoderma gitu. Tapi kita kalau misalnya aplikasiin agen sayat ini tidak boleh menggunakan bahan aktif kimia karena dia bakalan mati, benar. Makanya kita harus pakai ini. Yang contohnya kalau metalizium buat uret tadi. Nah, kalau kita dapat dari agen sayati tadi udah dijelasin sama Mas Evan, kita dapatnya dari balai atau enggak kita beli di online shop biasanya. Toko oren. Yang hijau ada ya? Ada yang hijau, nah, tapi toko oren lebih gratis ongkir. Ya. Terus selanjutnya ini adalah yang biasanya kami lakukan. Pembiakan agen hayati ini sederhana ketika kita bisa dilakukan di mes. Ini biasanya melakukan yang pertama itu perbanyakan trichoderma menggunakan media jagung itu tadi. Nah itu tuh pertamanya sama sterilisasi. Kalau kita punya autoclave, punya lab sendiri mau perbanyakan gede-gedean itu boleh. Tapi kalau kita misalnya mau di spesa rumah tani itu kan otomatis kalau lab gede itu kan nggak mungkin. Jadi kita biasanya pakai kukus-kukusan sterilisasi lah ya. Jadi kan misalnya mulai dari alatnya, terus plastiknya juga kita sterilisasi kayak dikukus. Jagungnya juga dikukus aku dandang ya, pakai dandang tuh nanti di atasnya direbus gitu. Nanti jadinya jagung rebus Pak. Pakai. Oh enggak, bagusnya kalau dikukus sterilisasi. Jadi pakai tekanan panas. Ya benar, jadi tekanan panas. Pakai pengukus nasi biasa. Yang airnya di bawah itu biasanya. Iya, itu. Apa namanya? Dandang. Dandang. Sama dandang nyebutnya. Iya, airnya kan di bawah itu biasanya. Magicom nggak bisa nanti jadinya jagung. Iya, jagung popcorn jadi. Terlalu lemah. Ya kita nggak bisa terlalu lemah gitu, nanti dia malah lembek. Konsep untuk sterilisasi itu dia pakai tekanan dari panas itu. Jadi bukan berarti kalau ini di Panas gitu enggak? asalkan dimasak terus udah enggak. Jadi sistemnya itu adalah untuk pakai uap dan panas itu. Jadi makanya kenapa kalau untuk di petani itu kita sederhananya pakai kukusan itu tadi karena kita mau mencoba meniru paling tidak di autoclave itu. Autoclave kan dia pakai air diuapkan, tekanan panasnya itu yang nanti akan membunuh bakteri ataupun mikroba yang ada di mikroba lain yang ada di media itu, karena kita maunya ya hanya mikroba yang kita inginkan kan. Tingkat kematangan dari si jagung itu 15 menit aja Pak. 15 menit.
dengan api sedang, jangan gede-gede, ya sedang aja 15 menit. Karena fungsinya bukan mematang. Iya. Tapi Steril. Terima kasih Bayang. Nah, terus selanjutnya itu ada inokulasi media. Itu kami biasanya pakai box untuk sederhananya. Ada box bening, kontainer. Nah, orang nyebutnya kontainer. Nah, nanti habis itu kita sama, tetapnya harus kita steril, pakai masker, pakai latex. Habis itu tidak ada pakai alkohol setiap mau ini semprot gitu. Terus habis itu kita simpan di media itu selama kurang lebih 7 sampai 10 hari sampai dia berwarna hijau. Nah, posisi untuk penyimpanannya itu bisa pakai kardus tapi asal daerah sekitarnya itu nggak banyak sehingga teman-teman kakak-kakak di sini agak alergi, nah boleh pakai latex. Ini baunya sangat amat tidak disukai orang kebun. Nah, ketika aplikasi mereka bakalan ngejauh. Ini suka Pak Waris. Iya, ada serai wanginya. Kalau dia mimba aja, biasanya dia apa ya? Kayak kurang gitu. Kurang gigitan. Jadi Baunya 1 bau kilo, banget. Mbak, 1 kilo serai wangi, 3 kilo liter. Iya, itu kalau buat pekat. Ini saya bikinnya 10 karena sekilo serai, sekilo mimba. Jadi 2 perbanding. Mimba yang mana? Yang mimba ini. yang ada Ada buah contoh. Iya. Bentar ya, saya ambilin contohnya yang belum. ini 1 kilo itu Iya. Iya, iya. Ya, misalkan 1 kilo mimba, 1 kilo serai wangi, itu bisa aja 1 kilo per 1,5 juga bisa, 1,5 bisa. 1,5 dia 1,3 bisa. Kalau Tapi 1,3 jangan tuh satu- dia lebih pekat. Gitu. Soalnya dia biasanya turun 2 liter. Kalau misalnya kita jadiin literan ya Pak, misalnya nih kita udah peres pakai saringan tahu biasanya. Enak bunyi Biar karena pas kita kan makan spray. spraynya kan Biar supaya nggak ganggu. buntu ya. Iya benar. Betul. Kalau terlalu pekat. Iya, betul. Nanti kalau misalnya pekat itu kita bisa larutin pakai air. Ini 2 bahan aja. Iya, ini belum bahan. Kalau bahannya lebih banyak boleh. Boleh Pak. Seandainya ada 5 bahan gitu. Boleh. Boleh ya, bukan berarti cuma harus 2 bahan aja, Iya, 1 bahan gitu. Satu bahan boleh. Ketika dia kombinasi itu dan dia semuanya punya alkaloidanin dan bisa mentoksikan hama itu boleh. Karena Kresnap itu lah itu tadi karena dia aman gitu. Maksudnya mungkin campur tempur. Dicampur ke pahit enggak apa-apa gitu. Dipahit nggak apa-apa Pak. Biasanya Ya, kami juga ya. aplikasi pahit. Ada kipahit, ada mimba, ada Yes. serai wangi, ada juga masuk ya. insulin nasinya dikit. Oh iya, masa. Jadi pindang ya. Boleh. Alergi nggak tapi? Ini fokusnya. Yo, ini obat jerawat bisa ini yo. Iya benar, baju jerawat bisa. Rasanya pasti asem. Rasa fermentasi. Pasti asem. Mabuk aja Nggak dikit percaya, kali. Pak? Aduh, mabuk. Ya, mabuk dikit. Nah, kalau misalnya terus kita trichoderma. Oh, dicampur. Enggak, beda. Karena yang dicolokin tadi. Ini airnya Sini saya trichoderma. bantu bukain, Pak. Ya Allah. Harus berapa ini takarannya? Nah, ini satu aja sebungkus aja Pak. Karena ini 5 liter, 1/5. Kenapa semua harus ngikut? Partisipasi dong, Bu. Boleh kalau misalnya di daerah petani itu banyak ayamnya, itu lebih betternya kita saring. Bukan saring ya, kayak ininya dipisah. Pakai saringan, pakai saringan. Kita kan ambil ijo-ijonya aja, tapi kalau misalnya aman, boleh. Tapi harusnya diaduk, diratakan. diambil. Nanti dia biasanya berwarna hijau pekat. Bahaya ya buat ayam ya. Karena dia ngambilin ini Jagung. jagungnya. Dia matok jagung. Dia matok jagung, padahal jagungnya itu makanan trichoderma. Enggak. Cuma ya jadi nggak ada Pak. Ya jadinya malah benar. Trichodermanya dimakan ayam. Iya, trichodermanya makanan nggak jadi. Ayamnya tambah subur berarti kuat. Iya, nanti kita makan ayam terus. Tetap sakit tanamannya dimakan ayam. Dimakan ayam nggak jadi. Ayamnya kita makan. Nah, biasanya kalau bisa dibagi, tapi kalau pembibitan biasanya disiramkan. Disiramkan ya. Ya, disiramkan. Kalau yang ada sekitarnya ayam kampus nggak apa-apa ya. Kalau ayam kampus kayaknya lebih membahayakan pembibitannya ya. 5 gram. Gitu. Iya, kan harus ada iklannya. Itunya gramnya berapa kalau trichodermanya? Untuk 100 gram. Bentar. 100 gram banding 5 liter. Ya, 5 liter. terus 1 per Sorry, Bro.
pengaplikasian ini dengan ini beda kan? Beda. Beda, kalau yang ini di spray, yang ini dikocor. Dengan kasus yang beda. Beda, kalau yang ini untuk pembibitan dan juga untuk pengolahan lahannya, ibaratnya untuk antibodi atau vaksinnya sahang, elada. Nah, sedangkan kalau yang ini untuk pengendalian hamanya. Kalau itunya berapa mililiter? Ya. Ketika kalau trichoderma kenapa dia di fase pembibitan, dia kan kayak bayi nih. Nah, jadi si akar kita tuh di akar tuh ketika udah trichoderma ini kan yang baik, dia udah masuk dia sebagai pelindung untuk si hama penyakit-penyakit fungi yang jahat-jahat itu masuk. Mbak Fira, kalau untuk pengaplikasian kocor ya, itu berapa mililiter air? Itu bebas aja kalau udah di ini, yang penting rata. Apa Botol itu buatan lu enggak? Kan cuma agen ya. Soal volume. Ini kan biang ini ya. Iya. Dia dilarutin berapa banyak aja? Kalau misalnya peralatan 1 kilo jagung, 1 ons jagung gitu, 1 gram. Bukan ini langsung siram kan ya? Iya, langsung siram. Kocor kan? Iya. Terus nggak perlu dicampur lagi? Nggak perlu ya. langsung ini aja kita siram ke pembibit. Jadi nggak ada masalah berapa liter airnya gitu dari total ini 100 gram untuk 5 liter. 5 liter air. Oh 5 liter. Ya biar kalau misalnya terlalu dia kan udah idealnya gitu. Kalau misalnya lebih mau 1/3 boleh, cuman kitanya boros jadinya. Tapi kalau misalnya kita lebih mau 1 liter 8 liter air misalnya 100 gram. Itu malah kurang karena jadinya si trichoderma itu bakalan kurang meresap karena kebanyakan air, kurang pekat. Berarti kerendamnya seharian nih? Ini 1 kali 24 jam atau 2 kali 48. Ya, enggak grogi saya. 2 hari. Aman. 2 hari. Kita udah pada jinak, Pak. Kan buat pengamatan hama penyakitnya, identifikasi. Gas. Siap. Tembakau kita main di bawah. Tembakonya enggak ada tembakau. Enggak apa-apa. Sampai 6 Sampai bulan, 7 bulan kalau nggak kita apa-apa. terakhir itu sampai 3 bulan. Masih Bisa. Enggak, kalau yang penting dia kalau udah diperas dia bakal udah stop. Cuma jangan dikocok-kocok aja Pak. Jangan dipotong. Dirigenya jangan dikocok. Kan dia keluar gas lah itu. Mesti gitu ya. Mungkin hama penyakit. Nah, ini kuning. Bisa dilihat kalau misalnya kita kuning bisa dilihat dari sininya. Itu tergantung ada kalau misalnya ini kan nggak kelihatan PMP. Nah, itu bisa kita gali di bawahnya. Biasanya ada jamur akar putih atau Kita gali juga, Mbak. tuh atau harus di weeding ya. Ini mana putih? Putih. Iya. Dia lebih ke nempel. Dia menyalanya Awas dia. Fira. Tapi Menyalanya warna apa? putih, terang. Oh iya? Iya. Kayak glow in the dark lah ya bahasanya dia ya. Pseudomonas Ini kan JAP itu hijau ya? ya? Di api. Fluorescence. Iya. Jadi ada itu. Ini yang baru di ini ya. Sampai praktek. Yang dibiarkan sebagai Emang kita enggak yang Ini udah agak mending kemarin. Ya, kuning. Nah, ini kalau yang ini mirror. Ini ya karat merah. Ini kalau karat Yang tadi yang hitam Mbak. Itu busuk bakal batang tapi cuma nggak ada. di sini ada Yang non JAP tadi gitu. Itu penyebabnya apa tuh? jamur. Jamur juga, bukan hama. Yang Atranoxa Yang hitam dia kayak kebakar gitu. kebakar di belakang sini. Iya. Itu ya jamur dia Jamur kan dari ya? Ini kan disebabkan oleh jamur ya. Apa ini bukan karena biasanya dia hama waktu pembungaan. Atau enggak dia pas udah pembungaan udah rusak. Terus ditambah lagi sama Disenus piperis atau apa ya? Kepi tadi yang bau kayak gini. pisat-pisat. Antara ya ini udah mulai. Hitam. Tapi yang itu udah nggak kelihatan coklat. Nah, coba cari yang kelihatan. putih. Ini nih yang dekat kelihatan. Hampir semua batangnya kelihatan ini. Kayak ada Bentar. Pak Waris fotoin benangnya bukan orang. Iya, kalau kena sedikit nggak apa-apa lah orangnya. Mana sih Mbak? Ini sebelah sini ya. Boleh kotak aja. Bertahan dia cuma karena minor jadi dia bertahan Oh iya ini ya. daun dulu. Tahapan itu. Iya.
Dia kalau di petani itu khawatir. Kalau kita bisa Kalau udah jadi akhirnya mati kayak gini ya. Pinjem ya. tiba-tiba hujan Iya, dia kayak ngegugurin daun. Pengendaliannya belum efektif. Kita yang untuk pesnap gitu belum ada. Jadi kita mekanisme kita potong, kita bakar. Iya. Benangnya putih.